حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, pembahasan berikutnya setelah menjelaskan tentang rukunnya surah Al-Fatihah dan keutamaan dari surah Al-Fatihah tersebut, kemudian kata beliau, naskhul qiraati wara al-imami fil jahriyah. Naskhul qiraati wara al-imami fil jahriyah. Terhapusnya hukum membaca di belakang imam di dalam salat jahriyah. Di dalam salat jahriyah. Nah, jadi di sini pembahasannya, apakah di dalam salat berjamaah, di dalam salat jahriyah, makmum membaca di belakang imam atau tidak? Iya, makmum membaca di belakang imam atau tidak? Ini membaca surah Al-Fatihah di belakang imam dalam salat jahriyah atau tidak? Ini sekarang pembahasan yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara' al-imami fi salat al-jahriyah haitsu kana fi salat al-fajr fa qara'a fathaqulat 'alayhi al-qira'ah falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadhan ya Rasulullah qala la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Kata beliau, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan bagi makmum, atau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam di dalam salat jahriyah. Haitsu kana fi salat al-fajr, yaitu ketika di dalam salat fajar, salat subuh, faqara'a fathaqulat alaihi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat fajar, fathaqulat alaihi al-qira'ah, dan berat bagi beliau di dalam bacaan tersebut. Nah, falamma faragha qala, tatkala beliau selesai dari salat, maka beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna, kami berkata, para sahabat, na'am haddan ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami membacanya haddan. Haddan artinya kami membacanya dengan cepat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu,
jangan kalian lakukan hal itu, yaitu membaca di belakang imam dalam salat jahriyah. Illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab, kecuali salah seorang dari kalian membaca surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya, yaitu tidak membaca surah Al-Fatihah. Taib. Jadi tadinya para sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berat, ya, merasa terganggu dengan bacaan para sahabat di belakang beliau. Nah, sehingga berat bagi beliau, ya, di dalam membaca karena adanya suara-suara dari belakang. Maka tatkala selesai dari salat, Nabi bertanya, barangkali kalian membaca di belakang imam? Kata para sahabat, iya Rasulullah, kami membaca, ya, dan kami membacanya dengan cepat. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian lakukan hal itu kecuali membaca surah Al-Fatihah. Nah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jelas? Taib. Kemudian riwayat yang berikutnya, kata penulis rahimahullah, nah, berarti dalam riwayat yang pertama ini yang dihapus apa? Bacaan ayat. Sedangkan surah Al-Fatihah itu masih dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh makmum di dalam salat jahriyah. Kata Nabi, jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah masih dibolehkan. Kemudian riwayat yang berikutnya, kata penulis, "Tsumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari membaca seluruhnya fil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Seluruhnya berarti masuk juga dalamnya surah Al-Fatihah. Nah, wa dzalika hinama, dan hal itu ketika insarafa min salatin jahara fiha bil qiraa'ah, ketika beliau selesai dari suatu salat yang beliau menjaharkan bacaan di dalam salat tersebut, yaitu salat jahriyah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, ya, dalam salah satu riwayat, annaha salatus subh, bahwasanya salat itu adalah salat subuh. Maka tatkala selesai dari salat subuh, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, apakah ada salah seorang dari kalian membaca bersamaku tadi? Faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki dari para sahabat, na'am ana ya Rasulullah, iya saya ya Rasulullah. Maksudnya beliau membaca, ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam salat jahriyah, imam jaharkan bacaan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqulu mali unazi', sesungguhnya aku mengatakan, na'am mali, ya, mali unazi'. Nah, maksudnya disebutkan dalam catatan kaki, udakhalu fil qiraati wa aghalibu 'alaiha. Nah, yaitu bacaan kalian itu masuk ke dalam bacaanku. Ya. Masuk ke dalam bacaanku. Intinya, ya, terganggu Nabi SAW dengan bacaan. Ya, sahabat yang baca di belakang beliau. Taib. Qala Abu Hurairah, ya, jadi hadisnya sampai di situ. Hadisnya sampai di situ. Taib. Nah, kemudian qala Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka manusia pun, yaitu para sahabat, berhenti dari membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah. Pada apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan beliau di dalamnya, yaitu di dalam salat jahriyah. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada sahabat yang membaca di belakang beliau. Nah, wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam. Ya, kemudian mereka membaca, dan mereka membaca di dalam diri-diri mereka sirran, secara sir, fima la yajharu fihi al-imam, pada apa-apa yang imam tidak menjaharkan bacaan padanya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini, nah, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, tentang dihapusnya, ya, hukum bolehnya membaca di belakang imam bagi makmum di dalam salat jahriyah. Nah, setelah mendengarkan hadis ini, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, manusia pun, ini para sahabat, mereka pun berhenti membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat jahriyah. Ya, akan tapi mereka hanya membaca secara sir, ya, di dalam salat, ya, sirriyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan bacaan di dalamnya. Nah, di dalam salat tersebut. Baik. Ya, apa namanya? Penjelasan dari hadis di sini, ya, penjelasan dari hadis ini yang di sini dikatakan oleh penulis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ini, ya, yang benar, nah, bukan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang benarnya bukan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, melainkan hal tersebut itu adalah dari perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah, bukan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya penafsiran ayat, ya, atau penafsiran hadis tadi, ya, apa namanya? Nabi SAW menegur sahabat yang membaca di belakang beliau, ditafsirkan, ya, di sini bahwa para sahabat pun berhenti dari membaca di belakang Nabi. Ini penafsiran ini bukan dari Abu Hurairah, tapi yang benarnya adalah dari, ya, Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Imam Abu Dawud, Muhammad Ad-Dhuhli, Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya, ya, dari para ulama, ya, rahimahumullahu taala. Ya, mereka mengatakan bahwa ini bukan dari ucapan Abu Hurairah, melainkan itu adalah ucapan dari seorang tabi'in, ya, tabi'in saghir, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, ini, ya, penjelasan dari beliau, ijtihad dari, ya, beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya, apa namanya? Riwayat yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Wa ja'ala al-insata li qira'atil imam min tamamil i'timam bihi faqala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, ya, diamnya makmum li qira'atil imam, untuk mendengarkan bacaan imam, min tamamil i'timam bihi, itu termasuk dari kesempurnaan di dalam mengikuti imam. Nah, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila imam membaca, nah, berarti dalam salat jahriyah, apabila imam membaca, maksudnya dalam salat jahriyah, fa ansitu, maka diamlah kalian. Nah, diamlah kalian, dan apabila imam membaca, maka diamlah kalian. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Ya, terdapat di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi lafaz wa idza qara'a fa ansitu, nah, dan apabila imam membaca, maka diamlah kalian. Nah, maka ini adalah tambahan yang dilemahkan oleh sejumlah para ulama, atau banyak para ulama ahlul hadis.
Ya, banyak ulama ahlul hadis. Tambahan wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka diamlah kalian. Berarti kalau diperintahkan diam berarti imam tidak membaca di belakang imam. Nah, berarti makmum tidak membaca di belakang imam. Ya, taib. Maka tambahan ini wa idza qara'a fa ansitu ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Ya, dilemahkan juga oleh Imam Al-Bazzar, juga Imam Abu Daud, Imam Abu Hakim, Imam Al-Hakim, dan juga Imam Ibnu Rajab, ya, juga Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Hatim, Imam An-Nawawi. Nah, ya, dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, dan juga Imam Al-Bukhari. Nah, mereka, ya, dan ya para ulama yang lainnya melemahkan riwayat wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka diamlah kalian. Jelas? Taib. Ya, dan itu yang kuat insyaallah bahwa riwayat tambahan ini itu adalah tambahan yang lemah. Adapun sebelumnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila imam bertakbir maka bertakbir kalian, itu sahih. Iya. Yang lemah itu hanya tambahan, apabila imam membaca maka diamlah kalian. Jelas? Taib. Kemudian riwayat berikutnya yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullah, kama ja'ala al-istima'a lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu faqala. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-istima' lahu, ya, mendengarnya makmum kepada bacaan imam, mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu, maka itu sudah mencukupi bagi makmum dari membaca di belakang imam. Dari belakang imam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, ya, berarti dalam salat apa? Dalam salat berjamaah. Ya, man kana lahu imam, barang siapa yang memiliki imam, artinya dia sebagai makmum, fa qira'atul imam lahu qira'ah, maka ya baginya bacaan. Ya, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk dia. Artinya bacaan imam sudah mencukupi ya bagi makmum, sehingga makmum tidak perlu lagi untuk membaca. Dipahami? Taib. Akan tapi riwayat ini juga adalah riwayat yang lemah. Nah, riwayat ini juga adalah riwayat yang lemah, hadis yang lemah. Nah, yang dilemahkan oleh banyak para ulama, ya, rahimahumullah. Nah, mereka ya melemahkan hadis ini, ya, inna maju'ilal man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya, ya. Maka di antara para ulama yang melemahkan ya hadis ini, nah, itu adalah ya, Imam Abu Musa Ar-Razi dan juga ya Imam Al-Hakim. Nah, Al-Hakim, ya, beliau mengatakan ya tentang hadis ini minal hadis alladzi la yathbut. Ini termasuk dari hadis yang tidak sahih. Nah, termasuk hadis yang tidak sahih. Demikian pula Imam Abu Muhammad Al-Ishbili rahimahullah, ya, beliau juga melemahkan dan beliau mengatakan la yasihu minha syai'un, ya, min qibalil asanid. Tidak ada satu pun yang sahih ya tentang hal tersebut dari sisi sanad. Nah, dari sisi sanad tidak ada satu pun yang sahih. Nah, dan juga dilemahkan ya oleh Imam Ibnul Jauzi ya rahimahullahu taala, dan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Az-Zahabi, ya Al-Hafiz Ibnu Hajar, Abu Hatim Ar-Razi, nah, Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, dan banyak lagi dari para ulama, ya, semuanya ya melemahkan hadis tersebut, bahwasanya tidak ada yang sahih ya tentang hadis tersebut yang datang dari beberapa orang sahabat, dan semuanya adalah riwayat yang lemah, yaitu tentang hadis barang siapa memiliki imam maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia. Jelas? Baik. Maka dari sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kuat insyaallah taala ya di dalam masalah ini. Nah, setelah kita mendengarkan tadi ya penjelasan tentang hadis-hadis tersebut yang dibawakan oleh penulis bahwa itu adalah hadis-hadis yang lemah, maka yang kuat ya tentang salat jahriyah. Nah, dalam salat jahriyah, ya, demikian pula dalam salat sirriyah bagi makmum, apakah dia tetap membaca di belakang imam atau tidak? Jawabannya iya.
Jawabannya iya, makmum tetap membaca di belakang imam, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala, juga Imam Al-Bukhari, Abu Thawr, Imam Al-Auza'i, ya Imam Ibnu Aun, ya. Kemudian Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, Makhul, ya, dan sekelompok para ulama yang lainnya, ya, berpendapat bahwasanya makmum tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, baik dalam salat jahriyah maupun di dalam salat sirriyah, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin telah berlalu bersama kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Naam, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga tadi riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Para sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah, kami membaca dengan cepat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra biha." Jangan kalian lakukan hal itu, yaitu jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka insyaallah ini yang kuat, ya, bahwasanya makmum di belakang imam itu tetap membaca, ya, di belakang imam, baik dalam salat jahriyah maupun di dalam salat sirriyah. Nah, dalam salat jahriyah makmum hanya membaca apa? Membaca surah Al-Fatihah saja. Baca surah Al-Fatihah. Karena Nabi katakan jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Dikhususkan, diperkecualikan oleh Nabi. Surah Al-Fatihah tetap dibaca di belakang imam. Nah, di belakang imam. Adapun ketika imam membaca, ya, ayat, ya, maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah kalian. Dengarkanlah dan diam kalian. Adapun berkaitan, ya, dengan surah Al-Fatihah, misalnya imam sudah membaca ayat, ya, kemudian makmum belum selesai membaca surah Al-Fatihah, ya, apakah makmum tetap baca surah Al-Fatihah atau dia diam mendengarkan bacaan imam? Ya, karena Allah berfirman apabila Al-Quran dibaca maka dengarkanlah dan diam kalian. Ya, maka di sini ada pengecualian, ada dalil khusus, ya, menunjukkan bahwasanya walaupun imam sudah membaca ayat setelah surah Al-Fatihah dan makmum belum baca surah Al-Fatihah, maka tetap makmum membaca surah Al-Fatihah. Nanti selesai dia baca surah Al-Fatihah, baru kemudian dia diam mendengarkan bacaan imam. Jelas? Taib. Maka insyaallah ini yang kuat, ya, berdasarkan dalil yang tegas dari Nabi SAW tentang rukunnya surah Al-Fatihah, sehingga wajib untuk dibaca bagi semua orang yang salat, baik salat sendiri maupun salat berjamaah, apakah selaku imam ataupun selaku makmum, dalam salat sirriyah atau jahriyah, wajib maupun sunnah, ya, dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan hadar bukan musafir, yang namanya salat itu harus membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, dan itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Nah, taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggal satu masalah mungkin di sini. Nah, yang biasa juga ditanyakan, dan ini adalah permasalahan yang sudah terjadi dari dahulu, ya, khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang seseorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, ya, dia masuk, ya, salat berjamaah mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku bersama dengan imam. Sebelum imam angkat kepalanya, ya, angkat punggungnya untuk i'tidal, ya, imam masih dalam posisi ruku, ya. Kemudian dia ikut ruku sempurna. Nah, dalam keadaan imam belum mengangkat kepalanya. Maka apakah orang yang seperti ini mendapatkan, ya, ruku bersama imam itu dianggap rakaat baginya atau dianggap dia tidak mendapatkan rakaat tersebut? Ya, maka ini adalah perkara, ya, yang diperselisihkan, ya, di kalangan para ulama. Nah, perkara yang diperselisihkan, ya, di kalangan, ya, para ulama, dan jumhur para ulama rahimahumullah, ya, mengatakan, ya, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, ya, dan dia sempat rukuk sempurna, ya, sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia, ya, dikatakan mendapatkan rakaat tersebut. Dikatakan dia mendapatkan rakaat tersebut. Ini pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, ya, dan bahkan, ya, ada yang mengatakan, ya, ijma' di dalam perkara tersebut, ya, karena saking banyaknya, nah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Taib. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdalilkan, ya, dengan hadis
Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Abu Bakrah, ya, Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Beda Abu Bakrah dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, ya, apa namanya? Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk dalam salat. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Lalu kemudian Abu Bakar ini pun rukuk sebelum sampai ke shaf. Jadi dia belum sampai ke shaf dapat, ya, imam sementara rukuk dia sudah rukuk, takbir, ya, kemudian rukuk dan berjalan dalam keadaan rukuk sampai di shaf. Nah, fadzakar dzalika fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian setelah salat beliau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepadamu wala ta'ud, namun jangan kamu ulangi perbuatan yang seperti itu. Ya, jangan kamu ulangi perbuatan yang seperti itu. Taib. Ini hadisnya sahih. Nah, ini hadisnya, ya, hadisnya sahih, ya, dan ada hadis-hadis yang lain yang lebih jelas, ya, yang lebih jelas. Naam, apa namanya? Tentang man adraka rak'atan, ya. Atau apa namanya? Idza ji'tum ila salati, ya, wa nahnu, ya, sujudun fasjudu wala ta'uddu syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah. Nah, apabila kalian apa namanya? Apabila kalian datang, ya, mendatangi salat, wa nahnu sujud, dan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian. Sujudlah kalian wala ta'uddu syai'a, akan tapi jangan kalian, ya, menghitung sesuatu apapun. Artinya itu tidak dianggap mendapatkan rakaat. Ini kalau imam dalam keadaan sujud. Ya, wa man adraka rak'ah, dan barang siapa yang mendapatkan rukuk, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Naam, telah mendapatkan salat. Ya, kan tapi ini adalah hadis yang lemah. Ya, dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Yahya ibn Abi Sulaiman, dan dia ini adalah dhaif jiddan. Ya, dhaif jiddan. Naam, dan Imam Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis. Ya, dia adalah mungkar hadisnya. Ya, jadi yang sahih, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis Abu Bakrah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, ini pendapat jumhur para ulama. Nah, pendapat jumhur para ulama. Ya, adapun sebagian para ulama yang lainnya seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, ya, Abu Bakar As-Subghi, nah, dan juga As-Subki Al-Iraqi dan juga Al-Imam Al-Iraqi, ya, mereka berpendapat bahwasanya seorang makmum yang mendapati imam dalam keadaan rukuk kemudian dia ikut bersama dengan imam, ya, dia rukuk bersama dengan imam, ya, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya, dia tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Kenapa? Ya, karena dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan pendapat ini juga, ya, disebutkan dari pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan mereka berdalilkan dengan hadis Ubaid bin Samit yang tadi telah berlalu bersama kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka ketika seorang ini mendapati imam dalam keadaan rukuk, kemudian dia rukuk bersama imam, ini tentunya dia tidak, ya, membaca surah Al-Fatihah karena dia langsung rukuk bersama dengan imam. Sedangkan Nabi mengatakan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka wallahu taala alam, insyaallah ini yang, ya, apa namanya, yang lebih dekat kepada, ya, dalil dan lebih tenang, ya, dan lebih berhati-hati. Naam, apalagi ini dalam perkara salat, bahwasanya orang yang, apa namanya, yang rukuk bersama dengan imam, ya, maka dia tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut, ya, karena dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, berarti kalau begitu nanti imam salam, maka dia berdiri untuk menambah. Ya, dia berdiri untuk menambah. Demikian pula, ya, demikian pula seseorang yang masih dapat berdiri bersama dengan imam. Ya, imam masih berdiri, kemudian dia takbir Allahu Akbar, pas selesai takbir imam langsung rukuk. Ya, imam langsung rukuk. Ya, kalau dia baca surah Al-Fatihah, tentunya dia akan ketinggalan rukuk bersama dengan imam, dan itu juga menyelisih hadis Nabi SAW. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka segeralah kalian rukuk. Akhirnya dia ikut rukuk bersama, ya, bersama dengan imam. Padahal dia belum baca surah Al-Fatihah. Mendapatkan rakaat atau tidak?
Jawabannya tidak mendapatkan rakaat. Kenapa? Karena dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam. Ya, dan sekali lagi ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, silakan ya kita mengikuti mana yang kita lebih condong ya dari dalil yang ada bersama dengan mereka. Wallahu taala alam. Taib. Kita lanjutkan. Jadi selesai tentang naskhul qiraah wara al-imam fil jahriyah. Jadi sekali lagi yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa bahwa makmum tetap membaca surah Al-Fatihah baik dalam salat sirriyah maupun dalam salat jahriyah ya. Kemudian ya, satu lagi tentang membaca ya. Jadi makmum tadi tetap membaca di belakang imam dalam salat jahriyah. Kalau dalam salat sirriyah ya tidak ada masalah. Karena memang imam tidak tidak menjaharkan bacaan. Ya, jadi kita baca ya sebagaimana kita salat sendiri kita baca. Ya, tidak ada kaitannya dengan imam bacaan kita. Nah, sekarang dalam salat jahriyah imam jaharkan bacaan, sekarang makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Kapan makmum membaca surah Al-Fatihahnya? Kapan makmum membaca surah Al-Fatihahnya? Ya. Jika terlambat? Maksudnya gimana? Oh begitu. Nah, taib ahsan dah. Jazakallah khairan. Ya, itu yang paling masyhur ya dari pendapat para ulama dari mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya makmum waktunya membaca surah Al-Fatihah dalam salat jahriyah itu adalah setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Ya, selesai imam sempurna baca surah Al-Fatihah, kemudian makmum baru membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kalau seandainya belum selesai surah Al-Fatihahnya, makmum sudah baca ayat, apakah dilengkapkan? Dia sempurnakan bacaan surah Al-Fatihahnya? Jawabannya iya, sebagaimana tadi telah disebutkan. Dia sempurnakan bacaan surah Al-Fatihahnya walaupun imam sudah membaca ayat ya. Dan ini ada dalil khusus ya tentang hal tersebut, yaitu ya jangan kalian membaca di belakang imam kecuali surah Al-Fatihah. Baik. Nah, dan itu yang paling masyhur dalam hal ini yang sering kita dengarkan, yang sering disebutkan, yaitu adalah makmum membaca ya setelah imam sempurna membaca Al-Fatihah baru kemudian dia membaca ya setelah itu surah Al-Fatihah. Dan sebagian ada yang menyebutkan bahwasanya makmum boleh membaca mengikuti imam. Ya, mengikuti imam maksudnya imam baca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diikuti alhamdulillahirabbil alamin, bukan bersamaan dengan imam. Imam baca satu ayat berhenti dia baca lagi ya satu ayat, imam baca lagi satu ayat dia baca lagi satu ayat. Ya, ada menyebutkan seperti itu. Cuma ya kalau yang seperti ini ya nanti ada iskal di ujungnya. Ya, kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan juga ikut dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti dia tidak baca amin nanti, ya kan? Nah, sementara Nabi SAW mengatakan idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ini sebagaimana nanti akan datang pembahasan tentang masalah ta'min. Ya, masalah ta'min. Insyaallah yang jelas dalam ini ya artinya silakan makmum membaca surah Al-Fatihah setelah imam selesai dari membaca surah Al-Fatihahnya. Nah, wallahu taala alam.